Awal masuk RFK nggak bener-bener nggak tahu apa itu RFK, terus daftar RFK itu amin 1 hari itu penutupan baru daftar. Ajakin lah, dia orang bilang gini, dek ayo dek join Rumah Film KPI, kita bikin film bareng-bareng gitu kan. Terus dalam hati gua, ngapain anjir bikin film gitu kan. Gua nggak ngerti sama gitu. Belum ngerti kan. Gitu lah, nggak tahu lah gua lewatin aja waktu itu kan. Kan Bang Rido itu kelas gua kan, kelas gua tuh. Iya, kelas tapi ikut dia. Dia ini bilang ke gua, Aimil kata dia, ikut aja RFK gitu, nanti gue temenin sampai akhir kata dia kan. Terus diajak juga kawan-kawan kelas gue. Awal masuk RFK itu kan dari oprek, terus awalnya juga itu udah tahu RFK itu sebelum dari kuliah sih gitu. Jadi kan niatnya jadi mau masuk UIN, terus nyari jurusan KPI, terus nyari kayak apa sih organisasi sih bahasanya, kayak UKM yang dulu sih belum tahu UKM tapi udah tahu organisasi. Awal masuk tuh sebenarnya kayak nyoba ya, karena kan waktu awal masuk itu kan sebenarnya direkomendasiin dari kakak sendiri kan, katanya nanti kalau misalkan kamu masuk KPI masuknya RFK gitu. Nah terus kayak penasaran RFK, katanya suka bikin film segala macam. Awal masuk RFK itu pertama kali aku masuk UIN dulu ya. Kayak keren juga nih ngeliat kakak-kakaknya yang waktu kita PBAK ngasih selembaran gitu. Bajunya kan hitam, jadi kayak bener kayak kru film seperti itu sih. Nah kayak gitu awal masuk aku RF. Kalau gue sih, gue sebenarnya mental followers banget gitu. Gue ngikut temen gue, jujur ya, gue ngikut temen gue. Yang awalnya kita tuh berlima, terus ngilang satu, udah tinggal gue sendiri, bener-bener gue sendiri. Terus udah gue masuk RFK tuh kayak bener-bener nemu keluarga baru gitu loh. Jadi kayak ya udah temen gue kebanyakan ya anak-anak RFK, malahan yang sama temen-temen gue yang lama yang berlima itu kayak sekarang bener-bener udah kayak orang nggak kenal gitu. Kayak ya udah temen gue ya di RFK ini gitu. Gue mikir daripada gue gabut terus gue nggak dapet ilmu apa-apa di lokal di perkuliahan, jadi gue mau cari ilmu di luar lokal dengan masuk Rumah Film KPI. Kalau gue masuk RFK itu penasaran aja sih. Sekarang udah nggak penasaran, makanya mau udah. Gue awal masuk RFK itu pertama diajak kenalan, kawan rumah gitu. Dia juga sebelumnya juga udah masuk RFK. Tapi selain dari itu emang gue suka film, gue suka nonton film. Ceritanya gue keterima SPAN di UIN, terus bingung kan nih jurusan ini apa nih. Kebetulan ada tetangga juga sama kayak Diki nih, anak UIN, jurusannya sama, ikut RFK katanya. Ya udah. Nyoba kelabasan nyobanya sampai sekarang jadi nyaman ya. Sebenarnya tadinya pengen masuk Unpad sih, pengen ke jurusan televisi dan perfilman, tapi karena ngeliat IGRFK itu sama Kak Isan DG waktu itu, jadi pengen masuk UIN aja gitu, lebih ke KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Ngeliat mereka promosi tuh keren aja, jadi gue pengen banget untuk gabung di RFK biar ngerti perfilman, dan ternyata emang keren ya. Gue tertarik dari PDH-nya karena kayak keren aja gitu kan, kayak gue bakal pakai PDH kayak orang-orang yang kerja di TV gitu. Terus ditambah juga karena bajunya warna hitam, jadi kelihatan agak kurus lagi. Kalau gue sendiri sih lebih penasaran sih sebenarnya. Terus kalau udah masuk tuh ternyata enak juga ya. Jadi awalnya kita tuh kayak bener-bener belum tertarik dengan ininya, tapi sekarang tuh udah nyaman dan tertarik banget sama isi di dalamnya. Untuk saya pribadi, awal masuk Rumah Film KPI itu dari teman-teman yang ada di kampung. Jadi teman kampung saya itu ada dari prodi yang sama, Komunikasi Penyiaran Islam, dan dia ngejelasin tuh apa aja tentang KPI, kemudian prospek kerja gimana aja. Kemudian dia ada satu sebab nyeritain rumah film nih, dan akhirnya saya tertarik dan mencoba untuk bergabung di UKM ini gitu. Kalau gue sendiri awal masuk RFK tuh kayak pas lagi maba ya, PBAK gitu, gue tuh kayak searching, gue tuh kayak nyari UMKM gitu, UMKM UKM
KKN kayak di DIK itu apa gitu kan. Ketemulah nih gue RK Production gitu. Gue kepoin tuh, gue inget banget awal feed IG itu tuh kayak Kak Isan, dia orang gue inget banget itu kayak Kak Isan, terus Kak Jaki, gue inget banget dia orang berdiri berderet tuh feednya itu pertama kali yang gue lihat itu. Gue nangis sama dia, gue pernah, gue keluh kesah. Mungkin kalau diibaratin gue kepala divisi yang suka ngeluh kesah kali ya sama sekdip gitu. Sorry ya. Dia ngechat gue aja nggak pernah. Gila, nggak. Cuma sekalinya keluh kesah tuh kayak boleh ngomongin nggak boleh ya? Boleh. Ngomong anjir gitu nggak apa-apa. Tit gitu ya. Jadi kayak suka banget. Anjir Dit, ini gimana ya ini? Tadi baru nggak tinggal Iya, barang nih gimana gitu. Keluh kesah itu kayak kita kan divisi yang bertanggung jawab tentang barang yang otomatis dari presidium juga pasti nanya ini gimana barang gitu kan. Sedangkan dari divisi kita itu udah menjaga banget, udah dipak-pakin, maksudnya udah dijaga banget, tapi ya pasti ada aja yang ngelip itu. Dan itu tuh kena batin juga ya, kena batin kepala divisi, kena batin sekdir, cuma bisa ngomong gimana ya ini gimana jalan keluarnya, sampai ya harus nangis. Kalau nangis itu ya wajar sih, namanya manusia. Kalau nggak nangis ya bukan manusia namanya. Unek-unek ya, kalau dia unek-unek ya. Enggak sih, awalnya gue males sih dampingin Afni. Gue sempet nolak. Bener banget, sempet ditolak ya. Karena berpikirnya kayak, ih masa divisi yang sama gitu, karena pengen nyoba hal yang baru aja sih. Terus tapi karena kasihan ya udah. Gila, dengan label kasihan ya. Berarti gue nerima tawaran Pak juga kasihan. Enggak sih, nerimanya awalnya kayak diyakinin sih, ya udah deh gitu. Maksudnya mungkin mikirnya kayak ya udah, berarti divisi yang sama nggak usah harus banyak belajar sih, cuma lebih belajar kayak lebih bertanggung jawab aja, karena beda apa sih, udah beda level tanggung jawabnya dari anggota, level dari anggota jadi kadif sama sekdiv, yang tanggung jawabnya itu lebih gede juga. Kita kan sebagai bendahara nih ya, bendahara umum dengan wakil bendaharanya. Itu kerja kita ya menghitung pemasukan dan pengeluaran yang ada. Kemana-mana pasti bawa ini nih, dompet sama buku sampai dikata rentenir. Bener banget, kalau kita orang berdua datang, gila rentenir dateng nih gitu. Bener banget, itu bener banget. Jadi sebagai bendahara ya tahu lah ya teman-teman gimana itu menghitung pengeluaran, mau sekecil apapun, sebesar apapun, pasti itu urusannya dengan perbendaharaan. Tapi yang paling senangnya sih di bendahara itu kalau udah nagih-nagih uang kas gitu kan, apalagi ada udah kayak ada wakil penduduknya nih, udah keren banget sih kalau narikin gitu. Jadi kayak banyak yang bawain dompet, bawain buku, bawain ATM, bawain nota-nota. Bener banget, buku dia. Nota-nota dari banyak acara apapun itu harus ada nota, dan itu di kita semua. Anjay, keren kan? Kita paling tajir nggak? Tajir banget ya. Banyak nota. Kalau divisi humas sih ya kalau untuk masalah-masalahnya cukup gue dan sekdip gue yang tahu ya. Intinya kalau anak-anak humas terutama sekdip gue itu kayak saling backup gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas ya kita berdua gitu, ada masalah ya kita juga berdua. Pokoknya kalau misalkan barang presidium gitu, misalkan kita nih humas nih ada aja gitu masalah, tapi kan pasti ada jalan keluarnya sama presidium keren yang sekarang. Pokoknya presidium selalu jadi ini penenang buat anak-anak humas, keren. Media Info tahun 2020-2021 divisi paling santuy. Gimana tuh? Baru ini bangga. Sedikit cerita pas ditunjuk jadi kepala divisi keilmuan oleh ketua umum kita, gue kebingungan nyari sekdiv karena semuanya udah ditunjuk jadi apa kadif dan segala macem. Dan gue langsung, ada Cindy langsung gue, Sin jadi sekdiv gue yuk, kita kerja bareng di itu divisi keilmuan. Soalnya kan dia juga sebelumnya anggota keilmuan, jadi gue minta dia tolongin gue. Dia nolak, jadi gue harus ngerayu bener-bener kayaknya 2 hari tuh ngerayu. Ayo Sin bisa, gue nggak bisa Ndra, gue nggak berani. Yaudah, oke kata dia, oke. Jadi kerja bareng sampai udah akhir jabatan.
Ya gue awal nolak tuh karena gue takut gitu kan. Keilmuan itu gue ngeri, gue takutnya nggak bisa mengemban amanah gitu. Ternyata setelah dijalanin setahun ini, ya asik aja karena kita kerjanya bareng-bareng. Jadi nggak semua kalau orang lihat divisi keilmuan, oh pasti pintar-pintar nih. Tapi nyatanya kita tuh kayak lo punya ilmu itu, gue punya ilmu itu, kita sharing bareng. Sama-sama belajar, Iya, sama-sama belajar. jadi kekeluargaannya ada banget. Iya, diskusi gimana kita ada prokerja baru dan segala macam gitu. Apalagi kan kalau di sisi keilmuan itu banyak banget cowoknya kan daripada ceweknya, dan mereka tuh kayak mengayomi banget kita yang cewek ini. Mantap. Kalau divisi kaderisasi ini jatuhnya kayak guru BK di sekolah ya. Kita yang negur-negur orang-orang yang nggak aktif ataupun bermasalah di RFK itu. Ya, intinya tugas kita. Pengkaderan, absen kumulatif. Absensi orang-orang. Gua pengen banget ngerubah RFK, ada masukan ide-ide bagus yang nanti insya Allah gua mau terapin di kabinet gua gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi, gue diterjang pandemi pas 2020 itu pandemi parah. Terus yang ekspektasinya kayaknya RFK bisa kumpul tiap hari, ketemu anak-anak yang kru-kru lain. Pas hari itu tiba, gue jadi ngejabat, terus gue jadi ketua umum. Gue ngerasa, gue bingung nih, sampai akhirnya stuck. Yang waktu gua nangis karena gagal dalam lomba itu, dan itu sedih luar biasa sampai kena imbasnya, mereka kena imbasnya karena waktu itu terpukul banget. Gua kangen karena terakhir kita dapat prestasi itu pas kita cakru ya 2018 itu juara favorit film Catatan Senja. Dan gue bertekad untuk di tahun gue menang lagi, besarin lagi nama RFK. Dan terpukul banget, satu festival nggak ikut, ternyata di satu lomba ini ternyata gagal juga gitu. Kayak wah, gue kayaknya gagal nih. Dan ada satu festival yang kita nggak duga ternyata bisa menghasilkan, dan gue alhamdulillah banget di tahun gue ada prestasi yang bisa gue kasih ke RFK. Dan apa ya, nangis ya. Aduh. Dari gimana ya, kita sebagai sekretaris umum dan wakil sekretaris umum tuh pasti menjadi salah satu ibu untuk anak-anak kita yang ada di rumah film KPI khususnya. Aduh, gimana ya, kalau jadi ibu itu kan susah. Jadi sebenarnya tugas sekretaris itu bukan cuman yang surat menyurat gitu, ngurusin kertas, ngurusin apa itu, enggak cuman ngurusin kertas doang, tapi kayak anak-anaknya itu juga anak-anaknya itu juga diurusin. Kayak kadang kalau misalkan nanya, "Kak, ini gimana?" gitu ya, pasti nanya kita gitu, kayak apa ya, aduh banyak yang curhat juga. Ya curahnya biasanya juga kayak ke sekretaris, kalau nggak bisa ke wakil sekretaris juga gitu. Karena tempat bernaung lah. Karena kita kan ibu nih, kalau bahasanya kita ibu, jadi diorang ya mau kemana lagi gitu loh curhat. Kalau nggak kita pastikan setiap di organisasi ada masalah, pasti diorang mencari buat tempat cerita gitu ya. Seperti itulah. Setidaknya kalau misalkan jadi sekretaris tuh masalah yang kru lain nggak tahu ya, kita harus tahu dulu gitu. Jadi kayak ya jadi tempat solusi lah, gimana mungkin ada yang nggak aktif lagi ataupun ke aku lagi nggak nyaman nih, gimana kayak kita harus cari solusi bareng-bareng. Kalau gue kesana sendiri tuh di RFK nggak tahu itu nggak kerasa, tiba-tiba semester 7 aja. Oh iya. Jadi kayak kemarin kita baru masuk, PBAK ya. PBAK daftar RFK, proses semester 7 gitu. Nggak kerasa jadi. Iya sih, gue kalau kesan pribadi juga kayak gitu. Kalau kesan selama pengurusan gitu kayak tadi. Iya, gitulah pokoknya. Di RFK nggak kerasa, yang kerasa kalau kita kuliah, tugas. Nggak ikut RFK, itu kerasa. Pesannya itu aku titipkan dia itu RFK, lanjutkan perjuangan
perjuangan kita ini, kakak-kakaknya yang udah bangun RFK ini dilanjutin, bahagiakan dia. Jadi ya bahagiakan orang-orang di RFK ini, karena kalau nggak bahagia nggak akan nyaman, karena kebahagiaan akan membuat nyaman. Pesan gua untuk RFK selanjutnya semoga itu sih jadi tempat yang nyaman buat filmmaker yang mau berkreativitas. Intinya adalah lu harus bisa jadi orang yang bermanfaat lah di organisasi ini. Semangat. Oh iya, 3 kunci di RFK dari gua. Satu berwakas. Bukan. Ini berwakas. Rajin ketemu. Ketemu. Dari ketemu, kalau nggak sekali ketemu kita bakal kecanduan. Yang terakhir itu ada apa? Yang kedua. Temu, candu, rindu. Kalau nggak ketemu bakal rindu. Mana aja lu? Kok nggak kumpul-kumpulan? Nah, gitu. Pokoknya temu, candu, rindu itu kunci di RFK sih kalau buat gua. Untuk kesan sendiri pasti banyak banget nih, apalagi kita udah berjalan hampir 3 tahun lah ya ada di rumah film ini. Mau suka maupun duka itu pasti ada banyak banget, tapi lebih ke sukanya sih. Kenapa? Di rumah film kita banyak banget nih kenalan baru, kemudian punya hubungan ke luar yang lebih luas dari kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu, kemudian yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal. Banyak banget sih pokoknya efek positif yang diberikan dari rumah film ini untuk saya pribadi ya tentunya, apalagi buat teman-teman tuh pasti banyak banget sih. Terus untuk kakak? Gue sendiri ya kesan selama di rumah film KP itu kayak awalnya tuh kayak gue tuh nggak bakal nyangka kalau gue tuh bakal bisa berubah seperti ini. Cuk ya sih kayak yang awalnya tuh gue tuh diem, gue tuh nggak bisa berani ngomong depan orang rame, gue nggak berani, pokoknya nggak berani show up ataupun speak up ke orang rame tuh gue sekarang jadi bisa gitu. Terus gue juga ngerasain kayak yang jujur teman-teman gue kebanyakan di rumah film KPI guys daripada di teman-teman di tempat lain gitu, apalagi kayak kelas itu gue lebih banyak teman di UKM gue sendiri karena gue merasakan kayak udah nyaman gitu loh, udah nyaman, gue saking udah nyamannya sampai kayak gitu kayak apa gue kemana-mana teman gue ya dari UKM rumah film KPI gitu. Betul, bener banget. Pesan gue buat adik-adik kita semua nih ya, buat adik-adik kita semua termasuk termasuk calon kru yang bakal masuk ke UKM kita ini, tetap semangat terus kayak sering-seringlah kumpul ya, kata Kak Doni tadi sering-seringlah kumpul main gitu biar kalian tuh menemukan kenyamanan di dalam rumah film KPI gitu. Karena dari ekspektasi gue paling kayak organisasi doang, paling kumpul doang gitu. Ternyata tuh kayak enggak, gue mendapatkan lebih dari itu gitu loh. Kayak di luar ekspektasi gue deh, pokoknya kayak gue ternyata jadi kayak gini gue gitu. Terus kayak circle gue nambah, nanti kayak temen-temen gue jadi banyak, meluas kemana-mana gitu. Udah sih itu aja kalau dari gue. Nah, kayaknya itu aja deh dari Media Info. Dadah. Gue ya nih kalau kesannya itu mungkin ya udah banyak banget capek di RFK, keluh kesah di RFK itu udah banyak banget, bahkan air mata yang jatuh di RFK itu banyak banget. Tapi setelah kayak kita ada event dan event itu sukses, itu tuh kayak jadi obat dari semua kecapean kita gitu. Jadi kayak ya udahlah, RFK ini keren banget. Terus pesannya ya, kalau pesannya dari gue mungkin gini ya, untuk kru RFK mungkin lebih fokus ke RFK, karena RFK itu adalah rumah. Kemanapun lo pergi, lo pasti bakal balik ke rumah lo. Kalau dari gue, pesan dari gue untuk humas sih, lebih khusus lo kayak harus membangun citra positifnya lebih dari kami nih yang ngurus-ngurus, harus lebih pokoknya. Karena setahu kita sebagai humas RFK itu keren nih di luar. Kesan, kalau kesan sih hampir separuh perjalanan gue di perkuliahan itu kesannya udah bener-bener di RFK doang, kayak habisin waktu perkuliahan itu, kayak di kuliah itu malah cuma dikit. Jadi banyak bener kesannya, kayak waktu itu tryout dan kemana-mana, gue bisa ke Lampung Timur, bisa ke Metro, bisa ke Kalianda, bisa kemana-mana gitu. Dan pesannya buat teman-teman yang masuk rumah film KPI, cintain rumah kita, jaga rumah kita, bangun rumah kita. Karena gue
cinta banget lah gitu sama RFK udah. Kesannya masuk rumah film per divisi, kesannya itu gimana ya, selama di perkuliahan gitu, rata-rata pengalaman yang gue dapetin tuh ya di RFK ini gitu. Gue bisa kemana-mana, gue bisa ngomong ke banyak orang, gue bisa ngerti ini itu ya dari RFK gitu. Pesannya, kalian harus lebih sayang sama organisasi kalian, lakuin itu dari hati, karena kalau yang dilakuin apapun dari hati itu akan enjoy kalian jalaninnya. Gue seneng banget. Gue ngeri nih, air mata turun nanti. Pokoknya kalau ditanyain kesan tuh gak bisa apa ya diungkapin dengan narasi, karena emang bener-bener thank you banget buat Rumah Film KPI udah ngasih keluarga kedua, walaupun banyak bacotnya, banyak omongnya, tapi gue bersyukur banget bisa gabung, bisa terjun langsung di Rumah Film KPI. Terus gue juga bisa ngurus Rumah Film KPI yang awalnya gue jadi cakru, jadi kru biasa, jadi anggota yang males-malesan. Terus tiba-tiba Allah ngasih amanah di kepengurusan tahun ini. Itu benar-benar kesan yang luar biasa buat gue di Rumah Film KPI ini. Banyak sih sebenarnya, cuman kayak intinya gue di Rumah Film KPI itu gue seneng ada di rumah ini, gue bahagia. 3 tahun gue jangan nangis dah, tapi gue juga nangis nih. Intinya kayak dari berproses dari awal cakru sampai akhirnya dipilih jadi pengurus, itu tuh banyak banget kayak dari sedihnya yang nggak sih, banyak banget kegiatan yang udah dilakuin, banyak banget tanggung jawab yang udah dilewatin. Kita udah pamit undur diri, tapi kita nggak bakal lupa jalan buat untuk pulang. Karena di sini rumah kita. Untuk kru dulu deh, untuk cakru dulu, tetap semangat, jalani proses, jalani dengan ikhlas. Apapun prosesnya dari kakak-kakaknya itu jalanin aja, karena proses itu berharga banget. Untuk krunya khusus saya ngomong buat kru 1920, semoga kalian, saya berharap kalian tetap kompak, tetap solid. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap saling membutuhkan satu sama lain buat keberlanjutan Rumah Film KPI. Buat kru angkatan 18, terima kasih banget udah kita udah proses dari awal, dari tahun 2018 sampai di penghujung 2021 ini. Terima kasih, nggak perlu di susah banget deh, pokoknya terima kasih banget buat angkatan 18, buat Rumah Film KPI. Pesannya adalah semoga Rumah Film KPI tetap jaya, tetap menghasilkan atau bahkan menambah karyanya semakin gemilang, semakin internasional, go internasional. Thank you. Terus berkarya yang pasti, sukses terus. Buat pengurusan tahun depan, buat pesan buat kalian kayak terus buat nyaman anggota-anggota kalian. Itu sih, karena nyaman itu yang buat anggota-anggota kalian bakal tetap ada. Poinnya tetap solid dan keren. Rumah Film KPI, give me five. Kesan RFK, kesan selama di Rumah Film KPI itu yang pasti luar biasa. Dari aku yang nggak tahu apa-apa, terus belajar, nemu keluarga yang pastinya kenal menurut aku sih kayak di RFK tuh banyak kenal kayak orang-orang yang keren. Iya, terus kayak bisa sumpah keren banget ikut RFK, kayak kamu bisa kemanapun yang kamu mau gitu, kamu tuh nemuin keluarga gitu. Dan kalau kamu nemuin keluarga, kuncinya satu, dipertahanin. Benar. Kalau misalkan kamu mau keluarga kamu itu bertahan, ya kamu juga bertahan di situ gitu. Jangan kamu pengen keluarga tapi kamu sendiri nggak pernah datang sama keluarga kamu itu. Ya begitulah kesan-kesan. Terus gimana ya, kesan yang ada di Rumah Film KPI itu ya pasti banyak, dari
kita yang nggak tahu Lampung gitu. Lampung sendiri paling tuh cuman kayak ke kampung, pulang kampung. Tapi kita dari Rumah Film KPI kita bisa jalan-jalan dari ujung ke ujung, dari Pringsewu, Lampung Timur, Tanggamus dan lain sebagainya. Kita tuh bisa di sini dapetin ilmu, dapetin apa yang kita tuh sebelumnya tuh nggak pernah gitu, kayak dari public speaking yang tadinya ngomong itu di depan bisa sampai kayak tremor itu, sekarang tuh kayak udah ya udah biasa aja biasa gitu kan. Ya, pesan gimana Kak? Apa pesan untuk pesannya buat RFK, aduh apa ya, yang pasti pesan buat Rumah Film KPI terus berkembang, terus maju, jangan sampai putus pokoknya, karena nggak bisa karena Rumah Film KPI itu udah gede, udah banyak karya yang kita ciptain dari kakak-kakak sampai ke sekarang. Pesan buat kru yang pastinya jadi bisa gini, makanya nggak suka gue kesan-kesan, nggak suka gue. Oke. Pesan buat kru seluruh dan calon kru, tetap semangat. Kami kakak-kakaknya mohon maaf sepertinya kalau pasti banyak salah sama kalian dari kata dan lain sebagainya hal, karena kedepannya kalian juga bakal merasakan seperti kita. Untuk ngebangun Rumah Film KPI itu nggak bisa sendiri, kita butuh sama-sama. Kalian harus semangat, jangan patah semangat, pokoknya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, dan lagi kalau misalkan ini kan rumah ya, kalau misalkan kemanapun kalian pergi ya pulang lagi ke rumah jangan gitu. pulang. Terus kalau misalkan kalian mau, kalian rindu sama kekeluargaan, kalian juga bangun kekeluargaan gitu. Gimana mau ada kekeluargaan kalau kalian sendiri nggak membangun keluarga itu? Gimana mau ada kekeluargaan kalau kalian sendiri nggak pernah pulang ke rumah itu? Ya kalian nggak akan ngerasain kekeluargaan kalau kalian nggak pulang ke rumah kayak gitu. Betul. Kesannya itu lebih, aku itu kayak lebih banyak keluarga di sini. Aku punya keluarga baru yang nggak bisa sih didapetin gimana lagi gitu. Maksudnya ketika kita mau ke tempat baru, kekeluarganya itu beda banget sama RFK yang aku rasain ya, sama aku di RFK. Jadi nggak bisa diutarakan lagi, pokoknya keren lah, udah nggak bisa diinin lagi. Mungkin nanti bisa dilanjutin sama wakil aku. Terus untuk pesannya bendahara, nanti bendahara dulu. Aku mau bilang makasih banget sama wakil bendahara aku yang udah apa ya, yang udah bantu aku gitu selama aku nggak bisa, mungkin apa ya, mungkin lagi nggak bisa untuk menghandle atau gimana itu. Alhamdulillah tuh wakil bendahara itu selalu ada sih untuk aku. Jadi ya semua yang diurus perbendaharaan ketika aku nggak bisa itu ada wakil aku tuh benar-benar ngebantu aku banget. Pokoknya dia tuh keren banget jadi wakil bendahara gitu, kayak nggak ada lagi gimana ya. Pokoknya nangis sudah, pokoknya aku benar-benar makasih banget sama wakil bendahara gitu, kayak oh my god. Ya makasih ketika aku lagi nggak bisa, lagi ada something juga, dia bisa nge-handle. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku balik lagi ke rumah, aku ya nggak apa ya bisa gitu. Ya pokoknya makasih banyak. Dan untuk teman-teman juga makasih yang udah keren banget kekeluargaannya, kayak nggak bisa ngebayangin yang tadinya aku mau udah dan nggak nyangka bisa sampai harus jadi apa ya, DPH lah ya bilang. Itu hal yang apa ya, ini gitu deh, nggak bisa lagi berkata-kata. Makanya makasih banget untuk seluruh kru sama dan BPH dan wakil bendahara sih utamanya. Kalau gue ya, gue di RFK ini kayak udah biasa gitu dihibur dan disakiti, dikecewakan dan diperhatikan, ada suka dan ada duka. Namun semuanya ini tidak pernah
disengaja dilakukan atas nama kekeluargaan di RFK aja. Gitu. Terus itu aja sih. Kalau buat ibu bendaharaku, dia tuh di belakang tuh kayak bener-bener yang selalu, kita nggak pernah kayak jalur koordinasinya tuh kayak bener-bener ini gitu loh, kayak gue mesti laporan ke dia juga laporan ke gue kayak gitu sih. Kalau ada laporan nggak pernah yang ini ya nggak sih? Iya, alhamdulillah tuh selalu terkontrol dengan baik gitu. Dia juga selalu nyupport gue, kayak ngechat gue nih gini ya, gini semangat dulu segala macam. Gila sih, gila lebih perhatian dari doi gue anjir. Sama kok dia juga. Sama dia Gue juga. pencitraan aja sih. Tapi dia real kayak gitu kok, bener. Pesannya Oh, pesannya untuk RFK nantinya ya tetap selalu berjaya sih, ya selalu berjaya walaupun apapun itu. Kayak bahasa sekarang kayak hujan badai halilintar itu ya udah, itu pasti bakal berlalu semua dan kalian tuh pasti kuat sih kayak gitu. Dan kita yang di RFK tuh manusia yang kuat, kayak nggak pernah kenal kata untuk putus asa dan nyerah sih. Apapun itu pasti diterabas untuk kebaikan RFK dan untuk kita juga. Ini sih. Kalau gua pesannya buat kalian semua, bayar uang kas. Jangan males-males. Bener banget ya. Di RFK tingkatkan potensi yang udah ada gitu aja sih. Ngelihat kru berulah lah gitu, berdebah gitu. Seru sih, tapi kayak bikin pecah pala aja gitu. Emang ya di situ nggak sih? Kerja kita jadi ada gitu. Iya. Oh, ini nih yang buat kita kerja. Ini nih. Langsung cuy kumpul gitu, WBH kumpul. Tuh. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Selama gue sedihnya angkatan 18 itu udah tinggal dikit, dan pas sebelum gue ngejabat kita kan kumpul dulu dan berjanji untuk tidak pergi meninggalkan. Dan pada akhirnya pas masa gue jabat terus ngurus, banyak yang sudah satu persatu menghilang. Gue juga nggak bisa mengkiri nggak bisa menyalahkan juga untuk mereka pergi ataupun enggak. Dan gue juga minta maaf buat teman-teman yang belum bisa gue rangkul sampai sekarang, belum bisa kumpul semua lengkap, dan bahkan ada yang keluar dari RFK gitu. Gue juga minta maaf dalam pengurusan gue kalau kurang mengayomi gitu. Jadi kesan yang gue dapat adalah gue bangga menjadi anggota dan masih tetap jadi anggota RFK Rumah Film KPI, yang dimana gue dapat pengalaman terbesar, relasi besar, dan teman-teman dan keluarga yang sangat erat gitu ya di RFK gitu. Gue dulu berpikir kayaknya UKM itu ya kayak school gitu, bisa pulang pergi, kayak kalau ada masalah ya udah tinggalin aja gitu, bebas bodo amat. Bahkan cerita lo juga ya lo bubarin gitu kan, enak banget gitu. Dulu juga pernah menjadi ketua teater, tapi ya udah nggak kalau anggotanya hilang udah gue juga ngilang gitu, nggak kayak sekarang gitu. Pengalaman banget kalau ekskul ya, ketua yang anggotanya hilang, ketuanya hilang, bingung gitu. Dan kesan sama gue dapet keluarga di sini, gue dapet teman yang benar-benar teman. Kalau di kuliah tuh beda temennya, nggak kayak teman SMA yang tiap hari ketemu dan itu ya jadi teman kita gitu. Kalau di kuliah tuh emang harus benar-benar kita yang nyari teman yang bagus untuk kita gitu, buat kedepannya ataupun
buat kita produktif gitu. Gua dapet di RFK gitu. Teman-teman yang membangun. Kalau gimana kesannya? Gua kesannya untung ya, dulu itu pas gua hilang-hilangan, gua memutuskan untuk balik lagi gitu. Iya, benar. Karena itu mungkin kalau gua bayangin kalau misalnya dulu gua nggak join di RFK, gua akan jadi orang yang sekarang ini. Gua nggak mungkin punya banyak teman gitu kan. Karena gua juga dulu nggak tahu kan kalau bakal ada pandemi kayak gini. Nah kita tuh malah ya kurang berbaur sama teman kelas tuh, malahan kita lebih akrab sama teman yang ada di RFK. Sering kumpul juga sama teman RFK gitu kan. Karena tiap hari ketemunya ya itu orang itu. Makanya gua bersyukur banget. Dulu gua balik lagi, jadi sekarang gua punya teman banyak, dapat pengalaman juga. Yang dulu gua nggak tahu gimana sih bikin film tuh, karena gua tahu kan dulu tuh nonton aja gitu kan. Kayak dulu tuh nge-shoot, ngambil gambar, ini kaca, ini orang nih. Kok kamera itu di mana? Terus tiba-tiba kameranya jadi sebelah sini. Nah gua bingung itu gimana cara ngambil gambar, ternyata ada ininya guys, ada prosesnya, bisa bikin kayak gitu. Oh, akhirnya gua ngerti. Ngedit juga akhirnya gua ngerti lah walaupun nggak banyak. Dan apa ya, minimal gini lah, kalau kalian masuk RFK itu ketika kalian belum punya sesuatu kayak simpelnya gini, kayak lo dulu nonton film ya nonton film aja gitu. Kalau sekarang nonton film harus ngeliat kredit detail kayak ini siapa nih sutradaranya, ini siapa kameramennya, ini siapa ininya. Minimal lo dapet itu di RFK karena di sini dipakai banget gitu, diperluin banget kayak lo jadi yang megang kabel, yang megang lighting dan lain-lain. Orang jasa juga ada. Karena dulu tuh kita biasanya kalau nonton film aja gitu kan, udah habis ya udah. Udah habis, nggak peduli mau siapa yang buat, mau siapa saudaranya, udah amat gitu. Jadi gue nonton. Mau DOP-nya kalau kayak itu nggak kepikiran kayaknya. Iya, nggak kepikiran. Kayak segitu. Cuma kita cuma nonton doang ya udah. Dan pesannya buat kru yang selanjutnya dan pengurus selanjutnya, tetap humble, tetap loyal. Karena satu, kalian loyal, terus kalian ngejalaninnya dengan ikhlas, kalian bisa ngebangun RFK lebih maju lagi, lebih baik lagi dari pengurusan kita dan kakak-kakaknya sebelumnya. Karena harapan kita tinggi gitu, setelah kita nanti selesai, harapan kita tinggi dan semoga hal-hal yang nggak bisa kita capai di pengurusan gue sendiri bisa disampaikan di kepengurusan kalian gitu. Buat Tama, buat teman-teman yang koplak, yang badut di RFK, apa ya, terus membadut karena itu karena menghibur gitu. Karena walaupun pas kalian serius, kalian juga harus butuh hiburan, karena jangan sampai serius terus karena boring nantinya. Harapannya buat calon kru, apalagi calon kru ya, gua pengen lihat kalian sampai diklat. Lu apa mukanya? Insyaallah apa? Kalau dari gua ya pesannya untuk teman-teman PI dan juga buat teman-teman kru semua, mudah-mudahan kedepannya kalian bisa bawa nama ke PI go internasional ya. Amin ya Allah. Dan juga buat teman-teman yang udah agak-agak malesan buat kumpulan, ayo gitu, coba aja, kalian nggak akan nyesel kok balik lagi gitu. Lanjutin aja, walaupun males paksain aja. Ini contohnya bisa sampai sekarang, sampai akhir gitu ya. Gue jujur, itu yang benar-benar terjadi gitu. Kayak gue udah males banget kumpul itu, kayak udah amat gitu. Ya karena itu, awalnya juga emang butuh maksa diri sendiri, gue kumpulan aja lah, kumpulan buat gak usah mikir kayak, gue bakal dijauhin nih, gue bakal gak ada temen, gak usah mikir kayak gitu. Pokoknya masuk aja dulu, jalanin dulu, pasti nanti lo dapat teman. Iya, karena apa ya, kalian boleh bosen, boleh capek, istirahat boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti kalau kalian kelamaan, yang ada adalah kalian canggung untuk gabung lagi. Karena kebanyakan sekarang itu kru itu canggung untuk gabung yang karena udah lama
gue udah lama nih nggak kumpulan, malu lah, nggak usah, nggak jadi kumpulan lagi. Itu yang gue rasain dulu. Itu yang ngebuat yang apa ya, bikin kita jadi malas semua gitu. Akhirnya malas semua gitu. Pokoknya salah satu yang bisa bikin kalian bertahan di rumah film KPI itu teman gitu, karena kita di sini keluarga gitu. Kalau kalian ngerasa nggak nyaman, kalian nggak akan nyaman terus gitu. Kalau misalnya kalian nggak dapat kenyamanan dari orang, kalian yang bikin kenyamanan itu sendiri. Ya itu. Karena RFK nggak salah gitu. Iya. Yang bisa nentuin kalau kalian nyaman atau enggaknya ya kalian sendiri gitu. Dan gue sekali lagi minta maaf buat teman-teman yang tidak merasa terayomi atau tidak terlirik dari gue, karena gue sendiri nggak terlalu mau apa ya ambil pusing buat teman-teman yang nggak mau aktif lagi ataupun apa ya udah males-malesan. Gue berharap, gue sangat senang kalau kalian balik lagi, tapi gue nggak akan menegur lo untuk ayo join lagi, ayo dia semangat gini-gini, karena terlalu capek. Yang ngebuat yang lain itu ini kan sekunder gitu, kayak yang kayak gitu tuh sekunder, ngajak temen itu. Yang gue butuhin adalah gimana caranya RFK ini maju ke depannya, itu yang gue butuhin. Dan buat temen-temen ayolah gitu, sadar karena kalian tuh udah gede, udah bisa caranya berpikir, gimana berpikir jernih. Jangan kalian menghakimi kayak gue nggak diajak lagi gitu, buat apa gue balik lagi. Bukan, jangan kayak gitu. Gue jujur, gue juga orangnya yang cuek kayak gitu, yang nggak, bahkan temen sekosan sendiri pun kalau dia nggak mau kumpulan ya udah itu urusan dia gitu. Yang karena sedikit banyak apapun kru di rumah film KPI, kita masih bisa jalan gitu walaupun tertati-tati gitu. Dan harapannya yang sebelum aktif di pengurusan gua, pengurusan Samil dan yang lain, BP yang lain, bisa aktif di pengurusan selanjutnya dan bisa jadi kebanggaan buat rumah film KPI. Oke, gua terakhir ya. Ini buat teman-teman juga yang udah agak males-malesan itu, kalau emang kalian nggak diajak itu kalian sendiri dulu. Sebenarnya kalian bisa bersemangat, kalian bisa balik ke sini tuh dari kesadaran diri kalian sendiri. Itu yang malah kayak lebih semangat gak sih? Kalau misalnya, soalnya kalau memang kita nunggu diajak-ajak terus, jadi kita malas-malas terus. Gua mau diajak lagi, jadi ya sadar diri aja. Iya, dan capek yang ngajak. Capek juga yang ngajak. Kalian juga takutnya pas diajak kayak kurang gak sih rasanya? Iya. Pasti lebih semangat kalau misalnya kita tuh gerak sendiri. Kemauan lu sendiri gitu, karena nanti kedepannya di dunia kerja pun kayak gitu. Kalau kalian malas-malasan ya nggak bakal dipakai. Ya mungkin kan kalian nanti kerja harus bosnya terus yang ngajak, harus bosnya bangun kerja sekarang. Mungkin harus dari diri kalian sendiri gitu, yang nyemangatin diri kalian sendiri. Ingat, RFK itu benda mati yang nggak bisa ngapa-ngapain kalau kalian sendiri yang nggak bisa ngebangun dan membuat RFK itu bangkit dan bagus. Sekian dari kita berdua pamit untuk kepengurusan 2020 dan 2021. Semoga di pengurusan ke depan lebih bagus, lebih baik lagi dan lebih mantap lagi. Kalian sehat selalu. Ya, ditunggu karya-karya terbaiknya. Terakhir, rumah film KPI di Diva.